Dewa medis terkuat. Bab 155 Santo bela diri keluarga Nangong. Semua orang mengalihkan pandangan mereka kepada lelaki baru itu, pandangan mereka penuh rasa ingin tahu. Permisi, Anda siapa? Ayah Zhang tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena penasaran. Pihak lain berbicara lagi. Keluarga Nangong, Zhang Yun, Zhang Wusheng, datang ke sini untuk menghadiri pernikahan cucu seorang teman. Permisi, apakah ini rumah Zhang Changlong? Mendengar kata-kata ini, semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Ku Qingying, Liu Chengfeng dan yang lainnya semua ekspresinya berubah drastis di tempat. Dan ayah Zhang pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ternyata Paman Zhang. Paman Zhangku yang datang. Xiao Ji, sekarang, ayahku dan aku terselamatkan. Zhang Yun adalah orang suci bela diri dari keluarga Nangong. Dia juga teman baik kakekmu. Aku tidak menyangka dia akan datang ke pernikahanmu hari ini. Kita terselamatkan. Sekarang, bahkan Raja Surga tidak dapat menyentuh kita. Setelah berkata demikian, dia melotot tajam ke arah Xiao Chen yang berada tidak jauh darinya. Tatapan itu penuh dengan kebanggaan dan keganasan, seolah memberitahu Xiao Chen. Selesai. Sekarang Anda sudah benar-benar selesai. Aku akan memberitahumu bahwa jika kamu menyinggung keluarga Zhang, kamu akan mati dengan sangat menyedihkan, kematian yang paling menyedihkan yang tidak mungkin terjadi. Kemudian, dia menarik Zhang Xiaoji dan bergegas menuju gerbang. Cepat, ikut aku untuk menyapa kakek Zhang. Kedua lelaki itu segera tiba di gerbang, dan seorang lelaki setengah baya berjas dengan tanda pangkat harimau perak di bahunya perlahan keluar dari mobil. Zhang Xiaoji tampak bingung. Ayah, apakah ini kakek Zhang? Kenapa dia terlihat lebih muda darimu? Jangan bicara omong kosong, dasar bajingan. Kakekmu Zhang adalah seorang ahli bela diri, umurnya telah diperpanjang beberapa dekade. Dia tampak muda, tetapi sebenarnya, dia hanya 1 tahun lebih muda dari kakekmu. His. Zhang Xiaoji menghirup udara dingin, kemudian dia melihat ayahnya bergegas menghampiri Zhang Yun, berlutut dan bersujud kepada Zhang Yun. Paman Zhang, Anda di sini. Apa kabar setelah sekian tahun? Zhang Yun terkekeh. Baiklah. Tentu saja. Sekarang adalah masa yang damai dan sejahtera, dan tulang-tulangku yang tua hampir hancur karena kemalasan. Jika aku tidak punya pekerjaan, aku ingin kembali ke kota asalku dan menyewa beberapa ratus hektar tanah untuk bercocok tanam. Ayah Zhang segera berkata dengan tatapan menyanjung. Kakek Zhang, lihat apa yang kau katakan. Kau adalah orang suci bela diri dari keluarga Nangong, dan kau memiliki status yang terhormat. Bahkan jika kau pensiun, kau masih seorang bos besar, seorang tokoh yang berkuasa. Bagaimana kau bisa kembali bertani? Itu tidak pantas untuk statusmu. Haha, kamu benar-benar mewarisi mulut ayahmu, benar sekali. Sayang sekali saudaraku Zhang meninggal lebih awal dan tidak sempat melihat cucunya menikah. Hari ini, aku datang ke sini tanpa diundang, kamu tidak menganggapku bersikap kasar, kan? Ayah Zhang langsung mengerutkan kening. Bagaimana ini bisa terjadi? Paman Zhang, jika kamu tidak ada di rumah Nangong, akan merepotkan bagiku untuk mencarimu. Aku pasti akan menjemputmu secara langsung untuk menghadiri pernikahan Xiaoji sesegera mungkin. Jika kamu tidak ada di sini, aku tidak akan membiarkan anak itu menikah. Sekarang kamu ada di sini, aku sangat senang sampai tidak sabar. Bagaimana mungkin aku merasa tiba-tiba? Bagus. Ayahmu adalah satu-satunya saudara angkatku dalam hidup ini. Cucunya akan menikah, dan aku harus datang untuk minum anggur pernikahan. Jadi hari ini, aku secara khusus meminta cuti dari si Ye Wusen untuk datang dan menghadiri pernikahan Xiao Jie. Ayah Zhang sangat gembira. Paman Zhang, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Xiao Ji, cepatlah ke sini, terima kasih kakek Zhang. Terima kasih, kakek Zhang. Zhang Xiaoji cepat melangkah maju dan membungkuk pada Zhang Yun. Zhang Yun mengangguk puas. Tidak buruk. Dia tampan dan anggun, dan dia memang pantas menjadi cucu saudaraku Zhang. Dia pria yang tampan. Tidak buruk, sangat baik. Kakek Zhang telah berlatih selama bertahun-tahun dan tidak memiliki apapun yang berharga di tangannya. Namun, dia memiliki medali kekebalan dari kematian, yang dapat kuberikan kepadamu. Aku harap kamu tidak keberatan. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Akan tetapi, pupil mata Tuan Liu mengecil. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apa itu medali kekebalan? Kau tidak mengerti ini. Medali kekebalan, seperti namanya, dapat menyelamatkanmu dari kematian.
Kudengar hanya mereka yang telah memberikan kontribusi besar yang dapat memperoleh hadiah ini. Dengan hadiah ini, kecuali pengkhianatan, tidak seorang pun dapat menyentuhmu, tidak peduli kesalahan besar apa yang kau buat. Kau dapat diselamatkan dari kematian sekali. Apa? Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Tuhan! Meskipun semua orang tahu bahwa dunia ini tidak setara, ketika mereka mendengar sesuatu seperti medali kekebalan dari kematian, mereka tetap tidak dapat menahan diri untuk berteriak dan ketakutan setengah mati. Dengan benda ini, bukankah berarti kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau untuk sekali ini? Bahkan jika Anda ingin membunuh musuh Anda dapat melakukannya dengan mudah tanpa menanggung tanggung jawab apapun. Atau, lakukan apapun yang ingin Anda lakukan tetapi sebelumnya tidak berani melakukannya. Ini hadiah yang murah hati. Dibandingkan dengan gunung emas dan perak, itu jauh lebih penting. Ini adalah hal baik yang tidak dapat dibeli bahkan dengan 100 miliar. Lagi pula, tidak peduli seberapa kayanya Anda, masih ada kelompok militer yang mengawasi Anda. Jika Anda melakukan sesuatu yang tidak dapat dimaafkan, Anda pasti akan mati tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki. Tetapi dengan medali ini, saya akan senang, karena saya dapat terhindar dari kematian sekali saja. Ketika Zhang Xiaoji melihat benda ini, dia tampak meremehkan. Lagi pula, medali itu tidak ada gunanya baginya. Akan lebih baik jika kita memberinya hadiah ramuan ajaib, atau mengajarinya ilmu kungfu sehingga ia dapat berlatih bela diri. Namun, saat dia mendengar kekuatan benda ini, seluruh tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar dan matanya bersinar. Ini hanya sekedar jimat. Ayah Zhang tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Paman Zhang, hadiah ini terlalu berharga. Kami tidak bisa menerimanya." Zhang Yun tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, aku memberikannya pada Xiaoji. Tidak ada gunanya bagiku. Lagi pula, menurutku Xiaoji adalah anak yang baik dan tidak membutuhkannya. Aku memberikannya padanya hanya untuk mengenangnya." Melihat Zhang Xiaoji tergeletak tak bergerak, ayah Zhang tak kuasa menahan diri untuk maju dan menendangnya. "Mengapa kamu tidak berterima kasih kepada kakek Zhang?" Zhang Xiaoji akhirnya bereaksi dan segera berlutut di depan Zhang Yun untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Terima kasih, kakek Zhang. Terima kasih, kakek Zhang. Sama-sama, bangun." Zhang Yun menyerahkan medali itu kepadanya, lalu dia berkata, "Ngomong-ngomong, kenapa rumahmu terlihat berantakan? Dan ada darah. Apa yang terjadi?" Zhang Yun pada mulanya adalah seorang master di generasinya. Dia sangat jeli terhadap hal-hal ini dan dapat menemukannya hanya dengan sekali pandang. Saat ini, ayah Zhang tersenyum penuh kebencian. "Paman Zhang, kamu tidak tahu. Hari ini adalah hari pernikahan anakku, dan ada bajingan kecil yang berani datang ke keluarga Zhang dan merusak pernikahan anakku." Bab 156, apa itu martial Sein? Zhang Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas di matanya. "Oh, apakah ada hal seperti itu? Di mana dia?" "Tepat di sana." Ayah Zhang menunjuk ke kejauhan, dan Xiao Chen yang berada jauh tampak sangat bangga. Xiao Chen telah mendorong seluruh keluarga Zhang ke dalam situasi putus asa. "Tapi sekarang, hehehe, maaf, kami di keluarga Zhang memiliki seorang martial Sein yang bertanggung jawab. Dengan adanya martial Sein di sini, siapa yang berani bersikap lancang? Kau, Xiao Chen, pasti akan mati." Zhang Yun juga melirik Xiao Chen dan sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa Xiao Chen pasti seorang pejuang, tetapi dia tidak bisa melihat aura Xiao Chen, agak aneh. Akan tetapi, betapapun anehnya hal itu, dia, seorang santo bela diri dari keluarga Namong, tidak akan takut dengan Xiao Chen. Lagi pula, ada begitu banyak teknik di dunia untuk menyembunyikan aura seseorang. "Huff. Beraninya kau merusak pernikahan cucu saudaraku. Jangan khawatir, keponakanku tersayang, hari ini, dengan kehadiranku di sini, tidak seorang pun dapat merusak pernikahan putramu." Ayah Zhang sangat gembira. "Terima kasih, Paman Zhang." Zhang Yun mengangguk sedikit, lalu melambaikan tangannya, dan para pengikut di sekitarnya dengan cepat melangkah maju untuk membersihkan jalan dan berdiri di kedua sisi. Dan dia mengambil langkah besar ke dalamnya. Begitu Zhang Yun melangkah masuk ke dalam istana, semua orang di tempat itu tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah, bahkan tidak berani bernapas. "Tahukah Anda, dia seorang santo bela diri. Dalam seni bela diri, orang yang membawa lencana bermotif harimau perak di bahunya adalah orang suci bela diri. Yang membawa lambang harimau emas adalah dewa perang. Orang yang membawa lencana bermotif naga ungu emas adalah Kaisar Wu.
Meskipun hanya ada lencana bermotif harimau perak kecil di bahu Zhang Yun, itu adalah satu-satunya di seluruh Jiangnan. Jiangnan, sampai sekarang, bahkan tidak memiliki lencana harimau perak. Orang itu mampu memutuskan hidup dan mati bagi semua orang yang hadir. Dada semua orang sepertinya tersumbat oleh kekuatan tak terlihat, dan tidak ada seorang pun yang bisa bernapas. Semua orang menatap sosok yang gagah perkasa itu, punggung mereka basah oleh keringat, seluruh tubuh mereka mulai gemetar, dan mereka bahkan merasa ingin menyembahnya. Liu Chengfeng juga mulai gemetar, meskipun dia telah melihat Jin Yu menunggu Martial Saint, dan juga melihat Xiao Chen mengalahkan Jin Yu dalam satu gerakan. Tetapi mereka semua tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pria di depanku ini. Orang di hadapanku adalah sang pesilat sejati dari keluarga Nangong. Dia telah melalui ratusan pertempuran dan berlatih menggunakan pedang dan senjata sungguhan. Meskipun kalian semua jago bela diri, masih ada kesenjangan besar antara kalian, seorang juara tinju jalanan, dan seorang prajurit pasukan khusus sungguhan. Bukan hanya karena kekuatan sebenarnya, tetapi juga karena kekuatan bertarung sesungguhnya, yang jauh berbeda. Tubuhku Qingying gemetar, kakinya yang panjang hampir tidak mampu menopang tubuhnya, dan dia bisa jatuh kapan saja. Awalnya, setelah melihat Xiao Chen menunjukkan kehebatannya, dia sudah menaruh harapan, berpikir bahwa Xiao Chen mungkin benar-benar dapat menyelamatkannya dari kesulitan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Zhang ternyata mengenal seorang santo bela diri dari keluarga Namong, dan pihak lain tersebut memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga Zhang. Dalam keadaan seperti itu, jika Xiao Chen ingin membalikkan keadaan, itu sama sekali mustahil. Bahkan kehidupan dia dan putrinya akan hancur. Pada saat ini, Ku Qingying tiba-tiba merasakan gelombang rasa bersalah dan emosi yang tak berujung. Meskipun Xiao Chen mendekatinya dengan suatu tujuan, dialah pria yang paling menyentuh hatinya dalam hidupnya, dan membuat hatinya bergetar saat itu. Matanya yang indah berkaca-kaca, dia mendesah dalam dan berkata lembut. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku ingin membalas kebaikanmu dengan tubuhku. Terima kasih. Suaranya nyaris tak terdengar, dan semua orang yang hadir terfokus pada Zhang Yun, jadi wajar saja tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Pada saat ini, Zhang Yun telah datang ke sisi Xiao Chen dan berhenti kurang dari 10 meter jauhnya. Apakah kamu orang yang berani merusak pernikahan cucu Xiao Jiku? Mata Xiao Chen setenang sebelumnya, dan wajahnya acuh tak acuh. Bukan urusanmu. His. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap kaget. Apakah orang ini gila? Ataukah engkau hanya seekor katak dalam sumur, sombong dan bodoh? Beraninya kau berbicara kepada sang Martial Saint seperti itu? Zhang Yun menyipitkan matanya sedikit, dan para pengikut di sampingnya berteriak di tempat. Beraninya kau berbicara kepada orang bijak bela diri keluarga Nangong seperti itu. Kau ingin mati. Xiao Chen melirik ke arah orang yang bicara, lalu sebuah kekuatan tak terlihat menyebar dan langsung menjatuhkan orang itu. Ledakan. Dengan ledakan keras, lawan terlempar di tempat. Dia menabrak tembok luar rumah besar itu, tanpa tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Kau ingin mati saja kalau bicara seperti itu padaku. Pada saat ini, jantung semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Pupil mata menyempit. Gila, Xiao Chen benar-benar menjadi gila. Dia benar-benar berani menyerang anak buah Martial Saint di depan umum. Sekalipun dia punya kesempatan bertahan hidup, dia pasti akan mati sekarang. Benar saja, saat berikutnya, anak buah Zhang Yun langsung mengepung Xiao Chen dan putrinya. Dan wajah Zhang Yun menjadi semakin pucat. Dia baru saja mengajukan pertanyaan ketika Xiao Chen membunuh salah satu anak buahnya. Jika dia tidak membunuh Xiao Chen hari ini, Zhang Yun tidak akan pernah memiliki wajah untuk muncul di Jiangnan lagi. Setelah menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi sangat dingin, dan dua sinar cahaya dingin melintas sedikit, menuju langsung ke wajah Xiao Chen. Kamu benar-benar mencari kematian. Xiao Chen masih memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Aku mencari kematian, tapi kau harus bisa membunuhku. Hehehe. Zhang Yun mencibir beberapa kali dan berkata, dasar bocah sombong. Beraninya kau bersikap lancang di hadapanku, seorang pendekar bela diri yang hebat. Kurasa kau tidak punya harapan. Kau hanya seorang ahli bela diri. Apakah itu keren? Setiap kata yang diucapkan Xiao Chen sungguh ceroboh dan linglung. Namun, setiap kata langsung menusuk ke hati Zhang Yun. Hal ini membuat niat membunuh Zhang Yun semakin kuat. Setelah menarik napas dalam-dalam lagi, wajah Zhang Yun berubah begitu dingin hingga tampak pucat.
Dia menutup matanya sedikit, menggerakkan jari-jarinya sedikit ke belakang punggungnya, dan berkata, "Silakan saja, tidak perlu membiarkan tubuhnya utuh." Beberapa kata sederhana dapat menusuk jauh ke dalam hati setiap orang. Xiao Chen pasti akan mati. Saat ini, hampir semua orang memiliki ide ini. Lagi pula, menghadapi seorang martial saint, bahkan jika Xiao Chen punya beberapa kemampuan luar biasa, dia sama sekali tidak akan mampu membalikkan keadaan. Inilah kekuatan martial saint. Tetapi pada saat ini, sebuah jeep Wrangler melaju kencang di luar gerbang rumah Zhang. Dengan suara, bang, mobil itu tanpa ampun menabrak Rolls-Royce milik Zhang Yun yang diparkir di luar rumah keluarga Zhang. Bersambung,